Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna illa arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa limuassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa khususan ila ruhi musannif kitab Takrib Al-Alama Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah wa walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Takrib, mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalama wassa'ada wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mari yang belum niat diniati golek ilmu lillahi ta'ala. Halaman 13 masih membahas tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Warkanus sholati lan utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara, ana 18 ruknan rukun. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Nomor 2 wal qiyamu, lan ngadeg ma'al qudrati sertane mampu. Nomor 3 wa takbiratul ikhrami, lan takbiratul ikhram. Nomor 51 wa qiraatul fatihati, maca surat Fatihah.
Wa bismillahirrahmanirrahim sertane kalimat bismillahirrahmanirrahim iku ayatum minha, bagian dari ayat surat Al-Fatihah dan seterusnya. Para hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini kita pelan-pelan nggih mengkaji rukun salat. Biar kita faham tentang ilmunya salat, agar salat kita lebih mantap dan lebih berkualitas. Nah, yang dimaksud wal qiyamu mal qadari, wal qiyamu itu berdiri ma'al qudrah, bagi yang mampu. Atau dalam kitab lain itu istilahnya wal qiyamu lil qadiri, ya berdiri bagi yang mampu. Nah, ini di dalam 4 mazhab itu sepakat semua bahwasannya sholat atau berdiri dalam sholat itu adalah bagian dari rukun sholat. 4 mazhab sepakat, ijma seluruh ulama, ya itu sepakat berdiri adalah bagian dari rukunnya sholat. Tetapi di situ ada kata-kata ma'al qudrati, bagi yang mampu, ya bagi yang mampu. Nah, ketika semua ulama sepakat berdiri itu bagian dari rukun sholat. Nah, sekarang ukurannya bagaimana kemampuan orang itu bisa dianggap al-qiyam atau tidak di sini. Nanti panjenengan melihat orang sholat rodok bungkuk kemudian cekelan cagak atau bersandar di tembok, bagi nggak pernah ngaji geger itu ya, kusik nom kok sendean cagak, padahal punya penyakit keringgingan. Nah, yang pertama menurut mazhab Hanafi, ya itu kalau orang tidak bisa berdiri atau mampu berdiri maka bisa duduk, ya. Kalau orang itu tidak bisa duduk maka bisa berbaring atau telentang. Nah, kalau berbaring ala janbin itu bertumpu pada lambung kiri, ya bertumpu pada lambung kemudian menghadap ke kiblat seperti orang yang dikubur kalau menjenengan berbaring. Lah ini rata-rata di rumah sakit yang saya tahu itu pokoknya ngadep sakarepe ndak apa-apa. Tetapi selama dia berbaring mampu wajahnya atau badannya dihadapkan ke kiblat maka itu lebih utama. Nah, kalau sudah terlentang nggak bisa, nah khusus gini, itu miring ya. Kalau terlentang maka caranya kakinya itu dihadapkan ke barat, ya. Kalau terlentang, kemudian kepalanya itu diganjel sama bantal agar wajahnya itu menghadap ke kiblat. Itu kalau terlentang, ya begitu. Dia Allah dengan berbaring, ya terlentang. Itu begitu tata caranya. Nah, kemudian menurut mazhab Maliki ukurannya kalau orang sudah tidak mampu sholat dengan cara terlentang lagi, maka bagi mazhab Hanafi itu gugur kewajiban sholatnya, ya. Tetapi ketika sakitnya sembuh maka dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Ini mazhab Hanafi. Nah, sedangkan menurut mazhab Maliki hampir sama dengan mazhab Hanafi, hampir sama. Cuma bedanya kalau tadi mazhab Hanafi jika sudah telentang tidak bisa sholat maka sudah gugur kewajiban, kemudian ketika sehat itu diqadha yang ditinggal. Tetapi kalau mazhab Maliki sampai telentang dia tidak bisa maka sudah tidak ada qadha baginya. Loh, sudah beda pendapat. Nah, ini masih 2 mazhab. Sedangkan bagi mazhab Syafi'i dan Hambali, keduanya itu sama pendapatnya antara Syafi'i dan Hambali. Apa? Kalau orang tidak mampu berdiri maka duduk. Kalau enggak mampu duduk maka miring ke kanan atau berbaring ke kanan. Kalau baring kanan enggak mampu maka telentang. Kalau telentang enggak bisa maka dengan kesanggupannya, dengan isyarat ketipan matanya,
dengan isyarat gerakan tangannya, atau kalau nggak mampu sama sekali maka isyarat di dalam hatinya. Selama orang itu akalnya masih berfungsi, akalnya masih fungsi. Nah, kalau akalnya sudah nggak fungsi, wis gak sadar, ya syarat sholatnya tidak terpenuhi, syarat wajibnya. Nah, intinya di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dan Hambali, bagaimanapun keadaan orang itu tetap wajib sholat. Ini tolong yang sakit diingatkan. Kalau dia nggak bisa berwudu, maka tayamumkan. Kalau nggak bisa wudu sendiri, maka silakan diwudukkan. Ya, ini kemudian menghadap kemana harus diatur. Bilang saja semampu sampeyan ketika dalam keadaan sakit, semampunya. Ya, ini masih wajib, Pak. Hati-hati. Ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi kondisi apapun orang itu selama akalnya, akal ya ukurannya ya, masih berfungsi, maka dia tetap wajib untuk melakukan sholat dengan semampunya. Niki mazhab sinten? Mazhab Syafi'i dan Hambali. Nggih. Lek panjenengan ngikuti mazhab Maliki enak, telentang nggak bisa ukurannya, sudah tidak wajib kok qadha. Tapi kita sudah memilih amaliyah ibadah dari tata cara mazhab Syafi'i. Ini para hadirin rahimakumullah, kenapa bisa semampunya? Allah dawuh dan Al-Baqarah 185 kalau nggak salah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagimu. Coba jenengan kalau tahlil pasti maca niki, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha kasabat. Terus si hafal berarti gak ngantuk. Itu artinya apa? Ya, artinya bahwa Allah tidak membebani ya seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Itu makna dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat, maka ia mendapat pahala dari apa yang diusahakannya. Oh, sudah. Dalil qat'i pasti niki. Itu sudah selesai. Jadi kalau orang nggak mampu dalam bidang gini, fikih begini, Pak. Fikih itu ada kaifiyah, ada aturan, ada ketentuan, ada syarat dan rukun. Ya, itu berlaku bagi orang dalam keadaan normal. Tetapi kalau keadaannya nggak normal, maka hukum berubah. Nggih, hukum berubah. Nah, perubahan hukum inilah yang kemudian kita ikut para ulama. Maka sering saya sampaikan ke berbagai masyarakat, ayo kita kembali ke Al-Quran dan hadis melalui ulama. Begitu, bukan titik. Mari kembali ke ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis. Itu yang benar. Kalau baleni, jadi moto ayo kita rubah. Ada moto ayo kembali Al-Quran dan hadis, titik. Enggak, ya. Mari kita rubah moto itu, ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Ngeten nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah, kenapa para ulama sepakat berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring dan sebagainya? Sebab ada hadis sahih ya, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dan juga lain sebagainya. Ini ada riwayat, ada sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang wafat tahun 673 Masehi di Basrah. Beliau sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya ini kena penyakit wazir. No wazir, Pak? Ngisingan, nggih.
Napa? Mencret ngasir. Lah, kemudian lalu aku menanyakan itu kepada Nabi, kata beliau sahabat tadi. Ya, maka bagaimana Nabi sholatku? Ya, Nabi menjawab, ini hadis masyhur, sholli qaiman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, jika tidak mau berdiri maka sholat dengan duduk. Fa illam tastati, dan jika enggak mampu maka fa'ala jambin, maka berbaring atau tidur miring. Ini sahih, dan hadis ini diterima oleh semua kalangan ulama sebagai dalil ketika orang tidak mampu berdiri di dalam sholat. Nah, ini sudah sepakat nggih. Tapi yang berbeda adalah tadi bagaimana ukuran orang dianggap berdiri dan tidak sanggup berdiri di dalam sholat. Ini biar kita luas wawasannya ya. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Imam Syafi'i, karangannya Syekh dari Syafi'i, Profesor Dr. Syekh Mustafa Said Al-Buwa, juga termasuk Profesor Dr. Syekh Mustafa Said Al-Khan, juga termasuk Profesor Dr. Syekh Ali As-Sulbaji rahimahumullah dari Kairo Mesir, semua membuat kitab Al-Fiqhul Manhaji. Nah, ketiga ulama ini itu menerangkan tentang apa dimaksud dengan batasan qiyam atau berdiri di dalam sholat. Ya, berdiri dalam sholat, kata beliau dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji, itu tegak ya. Nah, kalau ada orang membungkuk atau rodok miring, tetapi kalau tangannya tidak sampai ke lututnya dan dia sanggup jejak dengan kakinya, maka menurut tiga ulama ini masih dianggap berdiri. Ini adalah pendapat dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i. Nah, itu ukurannya. Kalau dia miring ya, atau membungkuk dan tangannya bersandar ke lututnya, maka sudah tidak dianggap sebagai mampu berdiri. Ya, ini jadi, tapi nanti ada juga pendapat dari ulama Syafi'i lain. Ya, jadi contoh begini Pak, jenengan bernate semerep nggih. Misalnya orang sholat fardu ya. Kemudian di tengah-tengah tidak mampu berdiri, mboiku dengkule kecekluk atau apa, kemudian dia duduk iftiros. Ya. Kemudian ketika dia duduk, dengkule waras ngadeg malih sebelum rukuk. Iki sholat model piye? Kok sholatnya tangi longgo. Itu tidak apa-apa kalau betul-betul dia nggak sanggup di tengah-tengah sholatnya, tidak apa-apa. Ya. Misalnya sampean sholat jamaah, ono apa-apa ngadeg ngomoro celuk longgo sampai selesai, tidak masalah. Karena memang tidak mampu. Kita nggak bisa berprediksi ketika dia berdiri dalam sholat dengkulnya kena apa, kita nggak tahu. Mungkin ketika sujud pertama cetok ke banteran dengkulnya bisa juga dan sebagainya. Nah, itu menurut salah satu kitab dari mazhab Syafi'i. Nah, sekarang coba 4 mazhab biar kita kenal dengan perbedaan pendapat. Mengapa saya sering kampanye 4 mazhab? Sebab 4 mazhab ini adalah wakil mayoritas dari pemahaman fikih di dunia. Sekarang dari mazhab Hanafi ngeten ya. Batasan orang sholat berdiri dianggap mampu adalah bersifat istiqlal, bebas merdeka dari apapun. Ya, ini mazhab Hanafi. Jadi kalau orang pegang tongkat atau cekelan tembok atau bersandar ke dinding, bagi mazhab Hanafi itu sudah dianggap tidak mampu berdiri, boleh duduk. Ya, bersifat istiqlal selama sholat, dari awal sholat sampai akhir sholat. Itu tidak boleh pakai
sandaran apapun, baik manusia, tongkat, tembok atau alat apapun tidak boleh, harus istiqlal, bebas dari topangan atau sandaran apapun. Ini mazhab sinten? Hanafi. Mazhab Maliki hampir sama dengan mazhab Hanafi, cuma ada perbedaan. Nah, lebih longgar. Apa? Tetap wajib berdiri mampu dengan istiqlal, bebas, merdeka, tanpa sandaran apapun, tetapi dima'fu dalam 3 keadaan. Ini mazhab Maliki. Apa? Ketika takbiratul ihram, misalnya dia ketika takbir ihram bersandar, Allahu Akbar, baca Fatihah bersandar, kemudian iktidal bersandar. 3 ini dibolehkan oleh mazhab Maliki. Ya, selain itu tidak boleh. Ya, cukup Hanafi sudah, Maliki sudah, Syafi'i terakhir. Mazhab Hambali bagaimana? Mazhab Hambali persis pendapatnya sama dengan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bahwa orang sholat yang dianggap mampu berdiri itu istiqlal, bebas dari sandaran apapun. Nah, sekarang mazhab Syafi'i bagaimana? Syafi'i mengatakan berdiri bersandar, berdiri sholat bersandar ke tembok, ya, atau pakai tongkat, ya, itu sah. Loh, beda sendiri kan? Syafi'i beda sendiri, tetapi hukumnya makruh. Nah, ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang sholat berdiri sandaran tembok, sebab kita mazhab Syafi'i, ya biarkan saja, ya, sholatnya sah tetapi makruh. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang pertama tadi, ya, dan ini juga yang pendapat yang kedua. Karena menurut dari ulama mazhab Syafi'i, orang yang bersandar, orang yang tongkat itu masih dianggap mampu berdiri. Itu dari mazhab Syafi'i, dengan catatan dia bersandar ke tembok, bersandar ke orang lain, kakinya tidak boleh menggantung. Ya, mau lucu loh Pak, wong sekele gantung dia. Lah bandulan namanya itu. Niki Pak, ya. Nah, kemudian itu ukuran 4 mazhab, ya. Sekarang ada model-model kaki ketika berdiri, itu sepakati para ulama itu sah tetapi makruh. Apa contoh? Panjenengan sholat 2 kaki sampeyan itu betul menapak tanah, ya, tetapi 1 kaki sampeyan maju ke depan, yang kaki 1 mundur ke belakang. Ini sah sholatnya tetapi makruh. Kayak senam lah Pak. Lucu ini, tapi makruh, ya. Atau juga begini, ada orang sholat kedua kakinya dirapatkan, tak begini, ya. Ini bagaimana? Sah tetapi makruh. Atau begini, salah satu kakinya itu diangkat sebelah. Sah tetapi makruh. Nah, ini harus difahami tentang hal ini. Nah, ada anjuran yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah, untung Imam Syafi'i membuat niat tambahan begini, mustaqbilal qiblati, cenderung saya menghadap kiblat, cenderung menghadap kiblat. Jadi saya kira sampeyan rata-rata lek salat ngadep pasti begini. Coba ya, kan? Pasti kan begini. Coba sampai ngadep begini. Nah, dianjurkan kalau sholat itu jari-jari kaki kita juga menghadap ke kiblat. Ya, coba setunggal contoh Pak, berdiri Pak. Ya, nah, biasa. Nah, itu biasa begitu enggak ya? Ya, coba sampai sedekap kayak sholat. Nah, pun dirasakan. Sekarang coba jari-jari diluruskan ke depan. Terus kurang. Nah, coba beda rasanya? Beda. Enak mana? Enak yang bugar.
Karena belum terbiasa. Nah, iya, untung itu ya. Untung itu bukan bagian dari rukun, tapi anjuran. Makanya banyak orang yang pasti begini. Ya, ketika belajar rakaat pertama pasti begini. Kedua begitu lagi. Soalnya tidak biasa. Tapi dicoba dulu, insya Allah terbiasa. Tapi tidak apa-apa. Ya, mustaqab ilal qiblati. Nah, ini perhati rahimakumullah. Nah, kemudian ya, apa rahasianya mengapa sholat kok disuruh berdiri? Ini kalau di dalam fikih nggak ada ini. Sampai golek kita fikih apa rahasia kok ngadeg gitu. Kecuali kesehatan ada. Lah, ini bisa dikaji di dunia tasawuf. Makanya 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini tidak lepas dari tasawuf. Bohong kalau orang mengatakan Imam Hambali tidak suka tasawuf, bohong besar. Buka kitabnya. Ya, ada. Beliau sangat, bahkan beliau juga pengikut tasawuf. Ya. Ya, ibadah tanpa tasawuf nggak lengkap, kata Imam Syafi'i. Lah, apa rahasianya orang sholat kok berdiri? Ya, itu kalau dalam dunia tasawuf itu dikatakan sebab orang sholat berdiri memiliki makna energi dan spiritual yang luar biasa. Nah, kalau ahli ma'rifat dunia tasawuf orang berdiri ketika sholat itu pertanda simbol dari tauhid perbuatan atau istilah dari tauhid atau tauhidul fa'ali, tauhid perbuatan. Sebab orang ngadeg seperti huruf alif berdiri. Nah, ini apa hubungannya mbak fikih? Emang nggak tahu hubungan, tapi melengkapi kekuatan kita yakin bahwa kita berdiri menghadap Allah adalah salah satu simbol dari apa? Tauhidul fa'ali, tauhid perbuatan tunggal. Nah, ini ya. Juga yang kedua, mengapa kita berdiri dalam sholat? Sebab ketika berdiri dalam sholat itu bukti bahwa seseorang itu tegar sebagai hamba untuk menghadap Tuhannya, tegar. Sebab Allah sendiri punya sifat maha tegar. Dan ketika kita sholat berdiri itu sebagai tajalli atau manifestasi tentang ketegaran Allah kepada hambanya. Sebab Allah punya sifat apa? Qaumiyah al-haq, maha tegar yang benar. Tegar. Wes gambar situ ya. Nanti jeru. Baik lagi oke. Nah, kalau orang nggak mau berdiri, ya nggak mampu berdiri itu sungguh-sungguh loh Pak. Ojo gawe mainan deh. Ini sholat deh, ya. Misalnya sholat dibuat mainan, wah tak pura-pura sakit mlebu mau sholat tingklang titik. Cekluk. Lah apa Pak? Mau loh kayak tengkul ya. Lungguh. Padahal enggak, hati-hati. Ya. Nah, otomatis dia enggak sah sholatnya. Karena rukunya tidak dilakukan. Bagi kita yang lihat ya percaya ya kan Pak. Percaya tingklang kesana. Ini. Nah, bagaimana tata cara orang ketika dia tidak mampu berdiri dengan duduk? Ya, nah ini itu belum lagi pertanyaan begini. Kalau orang tidak mampu berdiri, kemudian dia duduk yang mana? Model apa? Bagaimana duduknya? Gitu. Ya, azan. Oh belum. Nah, dalam kitab Hasyiah ya I'anatut Thalibin ya karangannya Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Ali Zainal Abidin Asy-Syatta Al-Maki Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1892 Masehi di Mekah. Beliau itu adalah buyutnya yang baru meninggal, Kiai Stogiri, Kiai Abdul Jalil, Kiai Nawawi Abdul Jalil. Beliau cicitnya pengarang kitab ini. Ya. Nah, dalam kitab itu beliau mengatakan orang yang nggak mampu berdiri dalam sholat itu dianjurkan memilih dua bentuk duduk. Kursi roda nanti karena lebih utama orang yang nggak bisa berdiri, kata Nabi, itu bersentuh dengan tanah.
Nanti saya jelaskan sendiri ketika orang duduk pakai kursi di tengah jamaah. Nah, yang pertama duduk iftiros, seperti duduk tahiyat awal. Kenapa kata beliau? Sebab duduk iftiros ini adalah duduk ibadah di dalam sholat. Atau yang kedua pakai duduk tawarruk seperti tahiyat akhir, ya. Nah, sampeyan akan bingung kalau ada ulama mengatakan ketika orang nggak bisa berdiri duduk memilih lungguh sila. Iki sholat meditasi diperbolehkan niku, diperbolehkan. Sebab dalam fikih, dalam dalil tidak ada ketentuan khusus tentang tata cara model duduk di dalam sholat ketika nggak mampu berdiri. Loh niki wonten buktine dalil. Ibu Aisyah radhiyallahu anha niku dawuh, Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah. Kalau sudah ra'aitu maka dia melihat langsung. Ra'aitu, saya melihat langsung dengan mata saya. Begitu maksudnya Rasulullah. Apa? Yusolli mutarabbian. Beliau sholat dengan duduk bersilah. Niki hadis sinten? Imam Nasa'i, sahih menurut Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, ngeten para hadirin rahimakumullah. Niki hadis riwayat Imam An-Nasa'i, salah satu kutubus sittah hadis, ya. Kemudian Ibnu Khuzaimah rahimahullah mensahihkan dalam kitab Sahih Khuzaimah. Jenengan nyun sewu kalau umroh niki terus versi guru kula. Makamnya Imam Nasa'i itu antara Safa dan Marwah. Jadi Safa Marwah niki wonten makam di tengah-tengah antara Safa adalah imam hadis, Imam Nasa'i. Versi kedua beliau dimakamkan di Baitul Maqdis, tapi wallahu a'lam. Tapi guru kula ketika ngaji kitab hadis niku mengatakan makam Imam Nasa'i itu ada di antara Safa dan Marwah. Niki kok cerita Imam Nasa'i. Nah, artinya begini para hadirin, semua model duduk dalam sholat bagi orang nggak mampu berdiri, ya, boleh sesuai dengan kesanggupannya, boleh, ya. Dan syariat atau syarak itu tidak menentukan model duduk yang bagaimana ketika orang tidak mampu berdiri. Duduknya tertentu ini tidak bisa, karena memang nggak ada ketentuan seperti itu. Nah, ternyata kemudian karena tidak ada model duduk, ada keterangan dari Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1226 Masehi, dalam kitab Al-Ajiz Syarahul Wajiz karena mensyarah kitabnya Imam Ghazali, ya, beliau mengatakan begini, wa idza qa'adal ma'dzuru, dan ketika duduk, ya, karena ada uzur, ya, la yata'ayyanu lil qu'udi, tidak ada ketentuan model duduknya. Ini abad pinten? Abad 12 sudah dibahas, ya. Jadi la yata'ayyanu lil qu'udi hay'ah, tidak ada ketentuan model duduknya. Bal yujzi'uhu, tetapi diperbolehkan, ya, jami'u hay'atil qu'udi, dengan berbagai gaya dalam bentuk apapun duduknya boleh, ya. Nah, karena nggak ada ketentuan la yata'ayyan, nggak ada ketentuan model duduk, maka ulama cuma berani memutuskan yang lebih utama, ngoten, ya, lebih utama. Jenengan lek ana wong salat mriki sila, Pak, coba jenengan terus pun tak mirih. Topo to sampean. Coba. Padahal boleh dalam fikih, boleh. Tetapi kalau sarankan, walaupun boleh dalam fikih, kalau itu mengganggu terhadap kondisi sosial masjid, ya jangan dilakukan. Model iftiros atau model tawarruk atau model duduk di kursi dan sebagainya, ya. Jangan, Pak. Coba sampai praktek lah, coba lek wani sampai nah wis. Walau
fikih ini membolehkan ya. Sampai praktek di silo ngene. Lek wani sampe. Wih, kalau ke silo fikih membolehkan. Ya jangan begitu, karena rame mangke. Niki para rahimakumullah. Ini sama. Jadi tidak ada ketentuan model duduk yang bagaimanakah orang ketika enggak mampu berdiri. Ini juga dijelaskan dalam oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, persis dengan keterangan kitab yang tadi Imam Rafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dua imam ini sudah bicara begitu, sahih sudah itu dalam mazhab Syafi'i, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, sudah selesai itu. Ya, dua imam ini termasuk ya tokoh utama dari mazhab Syafi'i. Para rahimakumullah. Nah, karena tidak ada ketentuan, maka ulama ini kemudian menerangkan mana duduk yang lebih utama. Ngoten. Direkomendasi oleh para ulama duduk yang lebih utama adalah duduk iftiros. Kalau enggak mampu nekuk dengkulnya, maka duduklah tawarruk. Lek tawarruk gak mampu, ya duduklah di atas kursi atau kursi roda, boleh. Memang gak ada ketentuan yang pasti. Ini berarti rahimakumullah. Nah, malah yang saya wubuk ada keterangan dari Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i ya, dalam beliau wafat tahun 1038 Masehi itu mengatakan, andai kata perempuan itu tidak mampu berdiri dalam sholatnya, boleh duduk bersila. Kata beliau lebih utama bagi perempuan. Tapi ya sampai lakoni gak apa-apa, gak geger sampai. Ini para rahimakumullah. Jadi ini urutannya ya. Duduk lebih utama, duduk iftiros, nggih. Atau gak mampu duduk iftiros, model duduk tawarruk. Tawarruk gak mampu, model duduk bersila, monggo. Atau juga gak mampu semua duduk selonjor. Boleh kalau memang tidak mampu dan catatannya sekali gak iso nekuk. Boleh selonjor. Loh, ini pendapat para ulama, termasuk pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj beliau mengatakan ngeten, qaulul matni, teks dalam kitab itu tertulis begini, kaifa syaa ai ala kaifiyati syaaha min iftirasin au tawarrukin au tamdidin au nahwi dzalik. Apa maksudnya? Kalau dalam teks matan kitabnya kaifa syaa, apa maksudnya? Duduk sakarepmu. Loh, ini kitab ini. Kitab ulama abad 14. Nah, maksudnya ai tegasnya adalah apa? Kaifiyati sya'aha, tata caranya sekehendakmu. Ya. Min iftirasin, duduk iftiros. Min tawarrukin, duduk tawarruk. Min tamdidin, duduk selonjor. Ada ini dalam kitab Tuhfatul Muhtad karya Imam Hajar Al-Haytami. Loh, bukan beliau saja yang ngomong begitu, termasuk Ibnu Musa Ad-Darimi rahimahullah sama pendapatnya, termasuk Imam Asy-Syarwani rahimahullah juga sama pendapatnya dalam kitab Hasyiyah Asy-Syarwani. Selonjor boleh, ya. Selonjor boleh, tapi sampeyan lek selonjor ndelok-ndelok ngarepe, Pak. Ojo asal selonjor. Niki. Nah, bahkan ini
Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang wafat tahun 1449 Masehi di Kairo, beliau mengatakan juga hampir sama. Apa? Pendapat yang merujuk kepada mazhab Syafi'i adalah bahwa tata cara duduk tidak dijelaskan. Ketentuan duduk dimutlakkan begitu saja. Ini pendapat dari Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i. Paham nggih? Nah, cuma ulama mengatakan lebih utama duduk ini. Soalnya kalau dibebaskan, misalnya ngeten Pak, sampean lek ngadeg gak iso sakarep lungguhe sampean, wah ya gak karu-karuan nggih. Makanya ulama mengatur dengan keutamaannya begini dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang duduk di atas kursi? Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam hidupnya tidak pernah duduk di atas kursi, pasti di bawah. Apakah kemudian orang yang sholat di atas kursi dianggap bid'ah? Jangan dulu. Ya, begini para hadirin rahimakumullah. Darul Ifta atau lembaga fatwa Mesir itu membolehkan orang yang nggak mampu berdiri itu duduk di atas kursi. Embuh iku kursi plastik, kursi besi, kursi kayu, kursi roda sakar sampean, ya. Nah, itu boleh menurut Darul Ifta Mesir. Adzan, lagi. Nah, kemudian ada riwayat begini dari riwayat Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Sunanul Kubra. Beliau wafat tahun 1066 Masehi di Iran, ya. Itu beliau ada riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 697 Masehi di Madinah, di Baqi. Saat Rasul sakit, kata beliau, ini riwayat Jabir bin Abdullah, saat Rasul sakit, ya, bersandar di atas bantal, tetapi Rasul membuang bantal itu, menyingkirkan. Kemudian Kanjeng Nabi diberi tongkat untuk bersandar, tapi Nabi membuangnya, ya, membuangnya. Kemudian Nabi dawuh, ya, sholatlah di atas tanah jika mampu. Oh, ini hadisnya, paham ya? Jika mampu ini dihilangkan Pak kali beberapa kelompok. Ini hati-hati, hadis ini dihilangkan jika mampu di atas tanah. Sehingga ada orang mengatakan sholat di atas kursi itu tidak pernah dilakukan Nabi. Bukan, Nabi memang jika mampu. Sholatlah di atas tanah jika mampu. Jika tidak, sholat dengan duduk, ya. Jadikan, jika sholat dengan duduk, jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Loh, hadis sahih. Makanya para ulama kalau sama belajar hadis Pak, rendahkan lebih rendah sujudmu daripada rukukmu. Sampean lo sholat model ngene, rodok ngene, rodok kok sapa sampean? Ayo. Hadisnya ngeten. Kalau orang duduk sholat kan nggak bisa sujud nggih, nggak bisa kan? Nabi mengatakan sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Sampeyan ketika sholat longgo, rodok ngene sujud, rodok ngene rukuk. Sampai rukuk kok sapa ngoten gerakan ngoten ayo. Hadise gono gambare lho, Pak. Nah, ini namanya sanad keilmuan. Ini namanya taklid, melok para ulama. Ngoten. Sahabat uruh ngono kok Nabi, tabiin sampai kepada kita. Ini sehingga orang yang sholatnya duduk karena ada uzur, kata Nabi, ya, pahalanya itu berkurang dibanding jika berdiri, ya. Tetapi ulama ada yang mengatakan hadis tadi itu berlaku untuk sholat sunnah.
Sebab Nabi juga pernah dawuh, orang yang tidak mampu berdiri dalam sholatnya dan betul-betul nggak mampu, maka pahalanya sama dengan yang berdiri. Tadi ayatnya tadi loh, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Loh, dia dapat pahala sesuai yang diusahakannya. Loh, ini kita lilit. Kalau saya mengatakan ini untuk apa, sholat sunnah. Sholat wajib tidak boleh duduk kecuali uzur. Tapi sholat sunnah panjenengan ada uzur gak ada uzur, lek sholat sunnah boleh duduk. Lek gak izin lungke traweh sawe ini ya, mora-mora tahu ngaji. Oh, sholat traweh sunnah boleh duduk. Secara fikih sah. Omongane wong lho, Pak. Foto itu ini. Ya ini kalau duduk sholat sunnah enggak apa-apa. Ini kesepakatan ulama. Ulama tabi'in yang berani mengatakan begitu adalah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Adzan. Ya, habis. Yang wafat tahun 728 Masehi, yang mengatakan bahwa beliau pernah menyusu kepada Ummu Salamah istri Nabi. Beliau mengatakan boleh orang duduk dalam sholat sunnah ada uzur maupun tidak ada uzur. Intinya semua ulama itu hampir sepakat bahwa sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk, karena ada kaidah fikih mengatakan an-naflu awsa'u minal fardhi, bahwasanya perbuatan sunnah lebih luas cakupannya daripada sholat ibadah fardhu. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima